Selamat pagi Bu Fiska. Perkenalkan nama saya Kareltan dengan NIM 2301863023 pada kelas LA05 mata kuliah Kalkulus 3. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya pada final exam Kalkulus 3. Baik, penentuan soal untuk saya, NIM saya dimoduluskan dengan 3 akan memperoleh hasil 1, yaitu paket 1. Lalu NIM saya yang terakhir, digit terakhir, dimodulus dengan 3 sama dengan 0. Berarti saya harus membuat video dari nomor 1.0, 1.3, dan 1.4. Baik, saya akan mulai dari nomor 1. 1.0. Pada soal tertulis, hitunglah integral lipat 3 dari 0 sampai pi, 0 sampai z, 0 sampai y. Sin x plus y plus z dx dy dz. Ini berapa? Baik, ini akan saya mulai dari lapisan yang paling dalam, yaitu yang ini. Akan saya tuliskan kembali yang di luarnya. Z. Ini diintegralkan saja. Ini terhadap x, sehingga akan menjadi min cos x plus y plus z. Di sini saya kurungkan biar lebih jelas. Sini batasnya tadi 0 sampai y. Di sini dy dz. Lalu akan saya lanjut. Sini akan saya masukkan nilai y 0 sampai y. Pi 0 sampai z akan menjadi seperti ini. Min cos 2y plus z plus cos y plus z. Ini dy dz. Ini merupakan hasil yang ini. Dimasukkan saja yang tadi x-nya. Jadi ada yang pertama y. Jadi y plus y jadi 2y plus z seperti ini. Nah, ini min. Karena ini min ketemu min jadi plus. Nah, di sini x-nya diganti sama seperti tadi. Lalu akan saya lanjut. Di sini saya akan integralkan terhadap y. Akan menjadi seperti ini. Y plus z. Di sini karena ada koefisiennya 2. Lalu sin y plus z. Nah, kita kurung lagi biar jelas. Sini batasnya 0 sampai z. Oke, di sini saya tulis tinggal dz-nya saja. Kita lanjut ke sini. Oke, sama seperti tadi yang di sini, akan saya masukkan z dan 0-nya. Maka akan menjadi seperti ini. 0 pi kurung besar min setengah sin. Tadi y-nya diganti dengan z pertama kali. Di sini akan menjadi 3z sin 2z. Nah, ini akan diminus. Kita masukkan nilai 0 ya. Menjadi min setengah sin z plus sin z. Nah, udah seperti ini. Kita kurung lagi. Dan masih ada dz-nya. Ini akan saya sederhanakan. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Min setengah sin 3z ini tetap plus sin 3z
min setengah sin Z dz. Di sini kita tinggal buka kurungnya, ini dimasukin minusnya jadi plus, ini menjadi minus. Nah, nanti kita hitung akan menjadi seperti ini. Lalu kita proses integral yang terakhir, yaitu terhadap dz. Kita sama seperti tadi, akan menjadi seperti ini. Saya kurung lagi. Ini 1/6 cos 3z. Di sini akan menjadi 1/6 karena 1/2 dikalikan dengan 1/3. Di sini ada variabel 3. Lalu ini akan menjadi setengah cos 2z. Maaf. Lalu akan menjadi, saya lanjut ke sini, setengah cos z. Sini saya tulis batasnya pi sampai 0 sampai pi. Begitu. Ini prosedurnya sama, ini integral biasa akan menjadi seperti ini. Gitu. Baik. Akan saya lanjut. Ini akan saya masukkan nilai pi dan 0 ya. Akan menjadi seperti ini. Cos 3pi per 6 min cos 2pi per 2 plus cos pi per 2. Ini minus, kita masukin 0 ya. Akan menjadi 1/6. Ini karena cos 0 sama dengan 1, maka tinggal variabel-variabel aja saja kita tuliskan. Nah, seperti kita tahu, cos 3pi itu sama dengan min 1. Ya, maka saya akan tuliskan min 1/6 min 1/2 cos 2pi itu 1 dan min setengah cos pi itu min 1. Ini saya tuliskan kembali 1/6 min 1/2 plus 1/2. Di sini saya lanjut lagi. Tinggal buka kurung saja. Min 1/6 min 1/2 min 1/2 min 1/6 min, ini jadi plus 1/2 min 1/2. Ini hilang. Ini akan bertambah menjadi min 2/6 min 1. Kita tambah saja. Min 8/6. Kita sederhanakan 4/3 min. Ini merupakan hasil nomor 1. 0. Baik, akan saya lanjut untuk nomor 1.3. 1.3. Pada soal tertulis, hitunglah integral lipat 2 berikut dengan domain R. Nah, integral lipat 2-nya ini. Domainnya ini E pangkat X pangkat 3 dengan DA area ya. Di mana R sama dengan X, Y ada memiliki domain akar Y kurang dari X kurang dari 2, 0 lebih kecil daripada Y lebih kecil sama dengan 4. Ini soal 1.3. Baik, akan saya proses. Di sini saya memilih untuk merubah domainnya ini, yang ini dan ini, agar lebih mudah karena jika ini saya masukkan maka masih ada akar Y, sehingga menurut saya menjadi lebih susah untuk dihitung. Nah, di sini saya diubah R-nya menjadi, nah di sini saya memakai di sini saya menukar X itu akan bernilai konstan dan Y-nya akan mengikuti nilai X. Nah, maka ini akan menjadi seperti ini. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Ini mengikuti nilai Y-nya 0, ininya 2. Tetap. Nah, Y-nya ini mengikuti X-nya.
Ini paling kecil di X-nya. Ini kan 0. Di sini kita lihat. Nah, ini Y tetap. Nah, di sini kita bisa lihat ini 4. Di sini akar Y. Makanya ini bisa menjadi X kuadrat. Ya. Di sini saya ubah agar X-nya menjadi konstan seperti ini. Karena menjadi integral terluar. Oke. Dari sini kita sudah mendapatkan batas-batasnya. Saya akan menggambarkan grafiknya. Kira-kira akan seperti ini. Ini adalah X kuadrat. Di sini kira-kira 2. Lalu yang dibutuhkan ini 0. X sama dengan 2 akan lurus seperti ini. Ya. Nantinya akan memenuhi ruang yang ini. Area yang ini. Sesuai dari domain-domainnya. Ini gambar grafiknya akan memudahkan saya untuk melihat. Oke, akan saya lanjut. Di sini saya akan tulis batas-batasnya dan juga integralnya yang dari sini. Di sini saya tulis pertama kan konstan seperti ini. Ini buat yang X dan ini buat yang Y. Di sini X-nya akan pangkat 2. Di sini tulis yang tadi terdapat pada soal. Nah, di sini DY, DX. Karena DX paling luar, DY-nya diproses duluan. Oke, kita lanjut. Ini akan saya integralkan secara biasa. Akan menjadi seperti ini. 0,2. Ini terhadap Y. Dan di sini tidak ada unsur Y-nya. Jadi hanya seperti ini saja. Ini saya tuliskan batasnya. Ini saya tuliskan yang terluar ya. Ini. Oke. Di sini saya akan masukkan nilai-nilainya akan menjadi seperti ini. Ini saya akan menuliskan karena ini 0, jadi minusnya nanti akan saya tidak tuliskan agar mempercepat waktu. Akan menjadi seperti ini. X kuadrat X pangkat 3 dx. Nah, dari sini saya misalkan terlebih dahulu. Misalkan U sama dengan X pangkat 3. Di sini saya bisa melihat bahwa kalau turunan ini nanti kalau diturunkan 3X pangkat 2 dx ini akan bisa dicoret, nantinya akan bisa dicoret untuk yang ini sehingga dapat diproses lagi. Nah, di sini saya akan menuliskan dx sama dengan karena akan diganti du-nya. Nah, di sini akan menjadi du per 3x kuadrat. Nah, setelah itu di sini saya akan menuliskan lagi. Di sini batasnya otomatis akan berubah karena U sama dengan X pangkat 3. Sehingga ini dipangkat 3 kan tetap 0. Ini dipangkatkan 3 menjadi 8. Nah, yang baru akan menjadi seperti ini. Pangkat U, dx-nya diganti du per 3x pangkat 2. Ini bisa dicoret karena sama. Nah, ini saya keluarkan konstantanya jadi seperti ini. Ini pangkat U dan du. Nah, setelah itu saya akan mengintegralkan biasa yang ini menjadi seperti ini. Sepertiga. Ini akan tetap ya karena ini juga tidak ada konstantanya. Ini batasnya saya tuliskan 0 sampai 8. Lalu saya masukkan sepertiga. Nah, di sini pangkat 8 min pangkat 0. Nah, ini sudah
M pangkat 0 ini adalah 1. Jadi akan saya sederhanakan kembali jadi 1 ini. Nah, kalau kita hitung di kalkulator ini akan mendekati nilai. Sini saya akan tulis seperti ini simbolnya karena mendekati. Saya bulatkan menjadi 319. Ini karena 8 sekian berapa. Nah, ini jawabannya. Ini untuk 1.3. Lalu akan saya lanjut ke bagian selanjutnya yaitu 1.4. Nah, itu nomor terakhir. Oke. Baik. 1.4. Nah, pada soal tertulis sebuah lamina berbentuk R di mana R dibatasi oleh parabola Y sama dengan 4 min X kuadrat dan sumbu X. Tentukan pusat massa lamina tersebut jika kepadatan massa diberikan dalam bentuk simbol X, Y sama dengan Y. Oke, baik, saya akan tuliskan yang diketahui pada soal. Ini simbol ini. Maaf Bu, saya kurang tahu ini Bu. Ini koma Y sama dengan Y. Ini batasnya. Batasnya akan saya tuliskan. Y sama dengan 4 min X kuadrat dan sumbu X. Nah, ditanya di sini saja. Pusat massa lamina. Oke. Di sini saya akan mencoba menggambarkan grafiknya. Ini akan seperti ini. X, Y. Yang kita ketahui X kuadrat akan berbentuk seperti ini. Nah, karena ini minus, dia akan terbalik. Nah, kita akan terbalik seperti ini. Nah, ini akan memotong nilai min 2 di X. Nah, ini karena kita faktorkan jika Y-nya 0. Nah, jadi ketemu min 2 dan 2. Lalu yang Y-nya akan bernilai 4. Oke. Di sini 4. Ini merupakan grafik untuk 1.4. Oke. Yang kita ketahui pusat massa lamina itu pusat massa lamina itu memiliki rumus seperti ini akan berbentuk X, Y. X-nya sama dengan MY atau momen terhadap sumbu X dengan massa, dan Y MX M. Ya. Jadi kita harus mencari nilai M, MY, dan MX untuk mendapatkan nilai pusat massa lamina tersebut. Nah, lalu kita mulai dalam cari massanya. Massa. Saya akan memberi simbol M besar. Nah, di sini rumusnya ini terhadap ini domain S, ini simbol S, Y, dA. Sini batas-batasnya yang sudah kita ketemukan tadi. Kalau yang X ini saya mengambil dari DY per DX sehingga DX-nya paling luar. Nah, DX ini min 2 sampai 2 dan kalau yang DY-nya 0 sampai 4 min X kuadrat seperti itu. Akan saya tuliskan min 2 0 4 min X kuadrat Y DY DX. Nah, ini yang akan saya tuliskan untuk M nya.
Ini saya akan proses secara cepat. Min 2 karena biasa ini integralnya. Ini batasnya saya tuliskan 0, ini dx. Ini saya hitung. Min 2, 2. Min 2, 2. Setengah 4 min x kuadrat dikuadratkan. Ini kan min 0, ini akan saya tidak tuliskan nantinya. Oke. Di sini kita bisa masukkan ini, kita kuadratkan terlebih dahulu. Min 2, 2 setengah kan menjadi 16 min 8x kuadrat plus x pangkat 4 dx. Di sini konstanta yang akan saya keluarkan setengah min 2, 2 16 8x kuadrat plus x pangkat 4 dx. Nah, di sini kita integralkan secara biasa lagi. Akan menjadi seperti ini. 16x min 8/3 x pangkat 3 per 5 x pangkat 5. Batasnya min 2, 2. Oke. Kita masukkan nilainya. Kan seperti ini. 16 kali 2, ini saya langsung tambahkan. Akan menjadi seperti ini. Karena 2 pangkat 3 itu 8, langsung saya tuliskan di sini 2 agar cepat. Di sini saya minuskan minus 32 agar cepat saya langsung kalikan. Ini sama seperti tadi, hanya bedanya di plus karena ini memiliki pangkat ganjil. Baik, min 3/2/5 kurung besar. Ini akan saya simpelkan menjadi 64 min 128 3 64/5. Ini tinggal dibuka kurungnya saja. Ini karena sama ditambahkan. Karena ini sama juga ditambahkan. Karena ini sama juga ditambahkan akan menjadi seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini sudah simpel. Saya masukkan seperduanya. Menjadi 32, 64/3 dan 32/5. Nah, di sini kalau kita hitung akan menjadi 256/15 atau 17 1/15. Ini untuk M ya. Oke, ini saya belah 2 dulu. Oke, kita yang kedua harus mencari momen terhadap sumbu X, atau yang saya katakan adalah MX. Di sini rumusnya sama seperti yang massa, tapi perbedaannya dikalikan dengan yang Y-nya karena terhadap sumbu X. Nah, ini simbol Y, ini dan D A. Oke, sama seperti tadi batas-batasnya sama seperti tadi semuanya dy dx. Perbedaannya ini saja. 0 4 min x kuadrat y kuadrat dy dx. Oke, akan saya mulai. Nah, ini akan saya integralkan seperti biasa, tidak akan saya jelaskan menjadi seperti ini. 0 sampai 4 min x kuadrat. Ini tinggal dx-nya. Dari sini saya akan memasukkan nilainya. Yang 0 akan tidak akan saya masukkan karena akan berhasilkan 0 sehingga tidak mengubah. Akan menjadi seperti ini. Per 3 4 min x kuadrat. Nah, dx. Dari sini kita membuka 4 min x kuadrat di pangkat 3 kan. Di sini karena cukup rumit, saya mengeluarkan konstanta di depannya.
Lalu saya memakai metode segitiga Pascal. Nah, makanya akan seperti ini hasilnya. 4 pangkat 3 tambah 3 kali 4 pangkat 2 min X kuadrat pangkat 1 ini tambah 3 4 pangkat 1 min X kuadrat pangkat 2 ini akan 1 di sini tapi tidak saya tulis. 4 0, 1 juga tidak saya tulis, min X kuadrat pangkat 3. Oke, baik. Seperti ini akan lebih mudah. Ini kali dx. Untuk di hitungnya. Oke, saya lanjut ke bagian selanjutnya. Sini akan menjadi seperti ini jika disederhanakan. 64 min 48 X kuadrat plus 12X X 6 dx. Ini kita hanya kuadratkan, lalu kita buka kurungnya, dikalikan, dan juga ini juga sama dan akan menghasilkan nilai yang seperti ini. Mohon maaf Bu, saya ada kendala cahaya sehingga tadi ada tersempat mati, tapi akan saya lanjutkan. Sini akan menjadi seperti ini. Per 3. Nah, ini akan diintegralkan. Ini akan menjadi 64X. Ini 48 per 3 menjadi 16X pangkat 3. Ini 12 per 5 X pangkat 5. 5. Ini 1/6 X pangkat 6. Ini batasnya min 2 sampai 2. Oke, kita akan tulis lagi seperti biasa. 3 64 dikali 2 min 16 kali 8 tambah 12 kali 32 ini 2 pangkat 5 minus di sini 2 pangkat 6 ini saya tuliskan maaf, di sini ada kesalahan teknis dari saya. Ini seharusnya dinaikkan pangkatnya menjadi 7. Ini harusnya seper-7. Ya, maaf. Jadi di sini ini per 7-nya ditetapkan, ini 2 pangkat 7. Nah, ini tetap saya biarkan karena nanti akan saling menghilangkan 2 dengan min 2. Semoga akan dihilangkan. Nah, di sini minus 64 dikali 2 tambah 16 kali 8 minus 12 kali 32 per 5 2 pangkat 7 per 7. Ini beda minus saja, jadi paling yang di sini plus, di sini minus. Nah, sehingga kita dapat lihat di sini 64 kali 2 dengan 16 kali 8 ini memiliki nilai yang sama. Nah, ini dapat kita coret di dalamnya. Jadi tersisa yang ini saja. Lalu setelah minusnya masuk, akan sama seperti ini. Jadi ini tinggal dikali 2 sebenarnya. Nah, akan menjadi seperti ini. 768 5 min 256 per 7. Nah, di sini akan saya masukkan sepertiganya dan juga saya langsung satukan menjadi satu semuanya. Akan menjadi 4096 per 105. Ini akan menjadi 391 per 105. Ini untuk momen MX-nya, momen terhadap sumbu X. Lalu saya akan cari momen terhadap sumbu Y. Momen terhadap sumbu Y. Saya kasih nama MY. Ini sama seperti tadi, bedanya ini X. Simbol X, Y, DA. Nah, ya prosedurnya sama saja. Saya tuliskan kembali. Kuadrat. Ini XY, DY, X
Di sini saya akan proses kembali. Ini akan saya integralkan secara cepat. Karena ini terhadap Y, ini akan menjadi seperti ini. Ini dx. Kita lanjut. Masih ada min 2-2-nya. Kita masukkan saja setengah. Tadi yang diganti adalah Y-nya. Jadi min x kuadrat. Nah ini. X. Nah, ini kita jabarkan seperti tadi. Ini konstantanya saya keluarkan. Akan menjadi seperti ini. 16 min 8x kuadrat x pangkat 4 dx. Dan seperti ini. Lalu saya kalikan ke dalam agar dapat diintegralkan kembali dengan mudah. Jadi seperti ini. 16x min 8x pangkat 3 x pangkat 5 dx. Nah, ini kita integralkan biasa saja. 8x kuadrat ini karena per 2. Ini 2 karena 8 per 4 itu akan menjadi seperti ini. Lalu ini akan jadi 1/6 x pangkat 6 dengan batas min 2 sampai 2. Nah, di sini akan menjadi, saya akan masukkan nilainya. Ini karena dia sama, sepertinya akan menghilangkan. Ini menjadi 8 pangkat 2. Ini min 2 kali 2 pangkat 4 tambah 1/6 2 pangkat 6. Sini minus. Ini karena dia sama. Maksudnya karena ini dia genap akan menjadi sama. Minusnya akan hilang. Jadi saya tidak tuliskan. Ini sama. Jadi 2 kali 2 pangkat 4 plus 1/6 2 pangkat 6. Nah, minusnya hilang semua karena itu genap. Nah, di sini kita lihat ini memiliki kesamaan semua. Dan ini jika dimasukkan akan menjadi minus semua. Jadi kita dapat coret semua. Jadi 1/2 dikali 0. Ya, hasilnya 0. MY-nya hasilnya 0. Nah, setelah itu kita balik lagi ke dalam rumus pusat masanya yang tadi kita sudah ada. Ya, kita cari pertama kali X sama dengan MY M per M. M-nya kita masukkan 0 per M berapapun akan menjadi 0. Y MX per M. MX nya kita masukkan tadi, MX nya 4096 105 per M nya 256 per 15. Ini kita bisa kalikan, ini dapat 7. Nantinya akan seperti ini hasilnya. 4096 kali 1 7 ya, tadi masih ada 256. Nah, di sini saya kalikan dan juga bagikan akan menjadi seperti ini. 11/7. Di sini saya bulatkan. Ini akan setara dengan nilai 2,8. Maaf, 2,286. Ini sekian, 5 sekian. Ini. Nah, X-nya sudah kita temukan. Sehingga kita dapat menuliskan kembali pusat masanya. Pusat massa dengan koordinat X-nya 0 dan Y-nya 16/7 atau 2,286. Itu merupakan solusi dari nomor 1.4. Jadi ini kesimpulannya, pusat massa lamina tersebut adalah, nah ini koordinatnya 286. Baik. Sekian dari penjelasan saya pada jawaban final exam kalkulus 3. Terima kasih Bu Fiska.